Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian subuh rahimakumullah, puji serta syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih mempercayai kita bisa hidup hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat hidup ini, nikmat sehat ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada manusia paling mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, pada para keluarganya yang mulia, kepada para tabi'in insyaallah shalawat serta salamnya sampai pula kepada kita yang hadir di masjid ini. Sebagaimana biasa, judul pengajiannya adalah menata jalan pulang ya. Yang setiap hari yang WA masuk ya, pesan masuk ke WA kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Hari ini kita berada di atas bumi, sangat mungkin esok hari, minggu depan, bulan depan, tahun depan kita sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Maka dalam keadaan apapun kita berusaha datang ke masjid, jangan-jangan subuh ini adalah subuh terakhir hidup saya gitu. Itulah yang membuat saya tetap semangat dalam hidup hari ini. Jangan-jangan isya ini adalah isya terakhir hidup saya. Jangan-jangan maghrib ini adalah maghrib terakhir hidup kita. Itu. Sebagaimana biasa kita lunakkan hati kita dengan membaca kalimah-kalimah thayyibah, zikir Asmaul Husna, karena jaminannya dari Allah, siapa yang hafal Asmaul Husna jaminannya surga. Siapa yang mendawamkan membaca surat ayat kursi satu ayat dalam keadaan sibuk apapun, kita tidak bisa wirid, baca ayat kursi saja gitu kan, Allahumma lantas jalan gitu kan, maka jaminannya dijamin masuk surga. Ilmu ini kita tidak bisa kita dapat kalau kita tidak pernah hadir di masjid, di majlis ilmu. Jadi sesibuk apapun usahakan baca kursi. Lihat di YouTube itu ceramahnya Syekh Ali Jabir, betapa luar biasanya faidah ayat kursi. Satu ayat saja itu bisa menjamin kita selamat dan dijamin oleh Allah masuk surga kan itu. Apalagi Asmaul Husna. Perintahnya lihat dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang bagus. Fad'uhu biha, maka berdoalah kalian dengan menggunakan asma-asma itu. La ilaha illallah. La mawjuda illa Allah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La
مطلوب إلا الله لا مقصود إلا الله بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا باري يا مصور يا غفار يا قاهر يا وهاب يا رزاق يا فتاه يا عليم يا قبيد يا بسيط يا خفيض يا رافي يا معيز يا مجيل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيد يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا وسيع يا حكيم يا مجيد يا بعيش يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا والي يا حميد يا مسيء يا مبني يا معين يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد أحد الصمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا
يا بتين يا ولي يا متعالي يا بار يا تواب يا منتقم يا يا رؤوف يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسيت يا جميل يا غني يا مغني يا يا ضا يا نفي يا نور يا هدي يا بدي يا بقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته رمشيلهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح خصوصا يا أهل القبور جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابي بيننا وبينهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الشيلهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kata Sayyidina Ali, innalil mu'minina arba'atu alamatin. Ini pengulangan saja pengajian kita itu. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau mencari ilmu itu yang materinya sama belum 1000 kali, jangan pernah bosan ya. Jadi kalau sudah 1000 kali mendengarnya boleh bosan. Jadi itu sikap dan pribadi seorang yang mencari ilmu. Bagaimana hadiah orang yang hadir di majlis ilmu? Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka, barang siapa yang berjalan karena perjalanannya mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Ya, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dengan kita mau mencari ilmu kan itu. Ini manfaatnya itu. Yang kedua kata Nabi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi
Barang siapa yang ingin kaya, maka kuasailah ilmu dagang, ilmu bisnis, ilmu tijaroh. Ya. Karena Nabi pun sebagai seorang pedagang dan kaya raya. Bayangkan, kita itu turunan Nabi yang kaya raya, bagaimana tidak? Mahar yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Siti Khadijah dengan 80 ekor unta. Lamun seekor unta 20 juta Pak Heru, kalikan sabaraha? Sekitar 800 juta. Ya, kalau untanya 30 juta berarti sudah 1,3 miliar. Rasulullah orang kaya. Karena apa? Karena beliau di usia 6 tahun sudah menjadi seorang pembisnis. 6 tahun menjadi pengembala domba, 12 tahun menjadi pengusaha ekspor impor. Umur 40 tahun dilantik jadi nabi, berhenti usaha, dan seluruh hidupnya itu digunakan untuk berdakwah. Bahkan dalam ekonomi Islam itu Abu Baradah itu mengatakan bahwa kekayaan Siti Khadijah itu sepertiga kota Mekah. Ya, sepertiga kota Mekah itu kekayaannya dimiliki oleh Siti Khadijah. Jadi betapa luar biasanya Rasulullah menikah dengan seorang janda yang sangat kaya raya, dan Rasulullah pada waktu itu adalah sudah menjadi pengusaha sukses. Waman aradal akhirata fa alaihi bil ilmu. Barang siapa yang ingin sampai pada surganya Allah, dia harus punya ilmu. Waman aradahuma, barang siapa yang ingin sukses dunia akhirat, maka lagi-lagi dia harus mencari ilmu, menguasai ilmu. Ilmu dulu, ilmu lagi, hanya ilmu saja. Ya, itu betapa luar biasanya posisi ilmu dalam Islam. Kita harus memperjuangkan itu. Rada kurang sehat ya teh. Innalil mu'minina arba'atu alamatin, 4 ciri seorang mukmin, kata Sayyidina Ali. Ciri seorang mukmin yang pertama adalah wujuhan munbasyiton, wajahnya yang senantiasa berseri. Wujuhan munbasyiton, berseri. Ya. Ulah cemutut wae orang, itu bukan pribadi seorang muslimnya. Ya, gitu kan. Maka ada terapi hari ini. Ya Allah, mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia, kaya raya, diampuni segala dosa, insya Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa itu sepertinya lebay, tapi 1000% doa itu diamini oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujuhan munbasyiton, wajah-wajah yang senantiasa berseri. Ya. Maka dalam teori psikologi itu, jika kita hari ini masih bisa makan, masih punya rumah, masih punya pakaian, berarti kita termasuk orang yang kaya raya di antara 74% penghuni dunia ini. Oleh sebab itulah bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada cadangan makan kita hari ini, tempat tinggal kita, pakaian kita, dan sebagainya. Ya, gitu. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syukurnya dulu dikedepankan, bukan ngeluhnya. Gitu. Dalam hadis kursi, malam yardo biqadai walam yasbir ala balai walam yashkur ala ni'ami falyahruz min tahtis sama wal yatlub robban siwa. Jadi barang siapa yang tidak ridho atas ketetapan dariku, kata Allah, tidak mau bersabar atas musibah yang Allah berikan kepadanya, tidak mau bersyukur atas anugerah yang Allah berikan kepadanya atau rizki yang Allah berikan kepadanya, falyahruz min tahtis sama,
maka silahkan kau keluar dari kolong langitku dan carilah Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, mau mencari Tuhan mana kita? Dan kita mau curi bumi di mana, kan gitu. Oleh sebab itulah mustahil, ya. Karena apa? Rizki milik Allah, langit milik Allah, bumi milik Allah, dan Allah adalah Tuhan Rabbul Alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. 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 Hadirin rahimakumullah, 2 tahun yang lalu saya pernah mengikuti ceramahnya Pak Ustadz Rahmat Baikuni, ya. Kita mengenang mendiang mantan presiden kita, orang yang paling pinter di Asia Tenggara. Siapa? Profesor B.J. Habibie, Pak B.J. Habibie. Jadi beliau kuliah di Jerman. Setelah UAS, ujian akhir semester, rankingnya itu ranking 3. Suara hati Pak B.J. Habibie mengatakan bahwa kenapa ya saya bisa ranking 3? Sedangkan Yahudi, laki-laki itu ranking 1, Yahudi yang kedua, perempuannya ranking kedua, para bibi ranking ketiga. Singkat cerita, maka Pak Habibie itu mendekati 2 orang Yahudi yang ranking pertama, perempuan yang ranking kedua itu. Kira-kira apa sih rahasia belajar kamu bisa ranking pertama dan ranking kedua? Enggak lah, enggak akan aku kasih tahu, bahasa kitanya kan gitu. Nah, dan videonya sudah tersebar hari ini kan gitunya. Satu kali didatangi, apa sih rahasianya Anda bisa jadi ranking 1? Padahal dalam hatinya aku adalah orang yang nomor 1 di Asia Tenggara pada waktu, yang kecerdasannya luar biasa, IQ-nya yang paling tinggi. Setelah ditanya beberapa kali, Habibie dipanggil, "Wahai Rudi," gitu kan, ke sini. Sesungguhnya kalau kamu ingin tahu rahasia kenapa aku bisa jadi ranking 1 dan ranking 2, kata si Yahudi ini Masya Allah, soal mencengangkan itu. Karena aku bangun di sepertiga malam, kemudian aku membersihkan badanku dan aku memakai pakaian yang paling bersih. Yang keempat, aku baca Quran. Masya Allah. Masa iya kamu bisa baca Quran? Kemudian si Yahudi itu bertanya lagi, mau surat apa yang aku bacakan? Dia tes baca Qurannya, di Al-Baqarah sampai surat An-Nas hafal semua kan gitu. Kata Pak Habibie, sejak itulah saya tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Ya, mandi tengah sepertiga malam itu, mandi tahajud,
baca Quran dan belajar. Jadi kalau ini bisa diduplikasi oleh seluruh mahasiswa di Indonesia ini, terutama mahasiswa-mahasiswa Muslim, sangat mungkin kita bisa mengalahkan Yahudi hari ini. Itu kata Yahudi rahasia sehingga dia ranking 1 dan ranking 2 di dunia itu. Percaya tidak percaya seperti itulah ya. Ini luar biasanya. Ternyata sepertiga malam itu kan ada pergantian udara kotor ke udara segar itu sepertiga malam. Ya. Sejak saat itulah juga saya juga bertekad gitu kan untuk seumur hidup berdoa dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim untuk tidak meninggalkan sholat tahajud dalam keadaan kecuali dalam keadaan sakit repot dan sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa diikuti oleh kita semua ini. Ilmu yang sangat luar biasa, rahasia-rahasia bagaimana suksesnya Yahudi hari ini. Ya. Ternyata dia adalah bangun tengah malam, kemudian perilakunya mandi membersihkan badan katanya gitu. Ya. Dan juga ini di Surabaya itu ada nenek-nenek usia 122 tahun sehat walafiat. Salah satu di antara rahasia si nenek-nenek itu masih sehat walafiat di usia 22 tahun itu, setiap jam 2 malam atau jam 3 malam dia mandi dan kemudian sholat tahajud. Nggak pernah ke dokter, sehat walafiat hari ini. Itulah luar biasa dan dahsyatnya ajaran agama kita. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sehingga saya punya rektor namanya Bapak Profesor Mahmud, sesuai dengan namanya itu, Maqaman Mahmud. Sehingga orang nomor 1 di UIN itu. Ya. Doa dari namanya, Maqaman Mahmuda, Mahmud. Dan ini memang tidak mudah, ya, tidak gampang, ya, berat. Bagaimana tipnya? Perbanyak istighfar. Perbanyak la haula wala, memohon kepada Allah agar sepertiga malam kita bisa bangun. Ya. Jadi tidak bisa dalam keadaan kesombongan ini, tidak ada. Istighfar, baca la haula wala quwata illa billah, dan perbanyak sholawat. Ya Allah, berilah aku kekuatan untuk senantiasa istiqomah bisa bangun malam. Ya. Jadi secara pribadi saya selalu kagum pada orang-orang yang punya dan memiliki kualitas amal dan ilmunya yang sangat luar biasa. Misalkan almarhum Ustadz Arifin Ilham, ketika bertanya pada istrinya, wahai Dinda, wahai istriku, pernahkah selama 25 tahun abang ketinggalan sholat berjamaah? Dijawab oleh istrinya, tidak pernah bang. Pernahkah selama 25 tahun abang ketinggalan sholat tahajud? Tidak pernah bang. Pertanyaannya bagaimana dengan kualitas ibadah kita? Saya latihan tahajud 40 hari pun di malam ke-41-nya ada godaan. Balik lagi terus saja ulang. Mari kita gapai ini ya, keistimewaan yang sangat luar biasa yang Allah janjikan. Ternyata efek dari bangun tengah malam itu, sepertiga malam itu, bukan saja kepada orang-orang Muslim, hatta kepada orang-orang yang Yahudi dan Nasrani pun misalkan gitu, memberikan efek yang sangat luar biasa sehingga diberikan kecerdasan intelektual yang sangat luar biasa. Dan memang ada penelitian di Jerman katanya bahwa mahasiswa yang rutin membaca Quran, ya. Jadi mahasiswa yang rutin membaca Quran itu punya efek mudah mempelajari ilmu apapun. Ya. Jadi setelah diteliti itu katanya mahasiswa-mahasiswa Muslim, mahasiswa-mahasiswa yang senantiasa ruhaninya itu dibimbing dengan Quran, membaca Al-Quran, efek dari baca Quran itu mempelajari ilmu apapun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kita belajar dari kitab yang sumber, yaitu Al-Quranul Karim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama apa?
wujuhan munbasyiton, wajah yang senantiasa berseri. Maka dalam Al-Quran itu ada lis-sa'ilina wal marhum, lis-sa'ili wal mahrum. Ada orang fakir miskin, kemudian kemiskinannya mendorong dia meminta-minta. Ya. Seperti yang terlihat, datang ke rumah kita, bisa di jalan dan sebagainya kan. Ada wal mahrum. Apa wal mahrum itu? Orang miskin dengan penderitaan kemiskinannya itu, tetapi dia ingin menjaga kehormatan dirinya, tetapi dia tidak meminta-minta. Nah, ini adalah bagian dari program DKM ini kan ya gitu. Membantu dari infak dan sodakoh yang masuk ke masjid ini adalah mari kita sisir saudara-saudara kita ini yang ada yang terang-terangan meminta, ada juga butuh, tetapi saking menjaga kehormatan dirinya dia tidak tidak akan meminta-minta itu. Lis-sa'ili wal mahrum. Yang kedua, pribadi seorang muslim adalah lisanan latifan. Lisanan latifan, lisannya yang lembut ini. Ini masya Allah, kita harus menjadi garda terdepan itu untuk menyelesaikan kalimat kancing coplok di tengah-tengah kita hari ini, terutama di kalangan anak-anak muda dan kalangan pelajar ini. Hampir setiap hari, setiap saya melihat tongkrongan anak-anak muda di tengah-tengah kita hari ini, kalimat anjing goblok itu sudah menjadi bahasa kebanggaan mereka kan gitu. Yang anehnya Pak Helmi, baik yang dipanggil maupun yang memanggilnya dua-duanya ridho. Ini kan berarti koslet ininya, otaknya udah koslet ini. Yang dipanggil anjing goblok ridho, apalagi yang memanggilnya kan gitu. Padahal namanya ada Muhammad Irfan, ada Subhan namanya kan, ada Fadil, nama-nama yang bagus dari pemberian dari orang tuanya. Dan saya 100.000% orang tua tidak akan ridho anaknya dipanggil sudah anjing goblok lagi kan. Nauzubillah min zalik. Kalaupun mau manggil anjing, anjingnya Ashabul Kahfi, karena dalam Al-Quran ada Al-Kahfi itu. Satu-satunya anjing yang dijamin oleh Allah masuk surga. Mari kita hentikan hari ini. Ya. Saya makan di kantin, hitungan 30 menit tidak kurang dari 29 kalimat anjing goblok itu. Saya panggil itu 9 orang mahasiswa itu. Yakin orang tua ente tidak akan ridho dengan panggilan kalimat anjing dan goblok ini. Bayangkan ya, 7